Puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan bisa ibadah, khususnya yang onsite, ya, yang online, semuanya pasti akan mengalami keajaiban Tuhan. Ya, tadi malam saya melayani ada saudara kita yang ulang tahun. Wah, yang datang cuma keluarganya saja, saudara ya. Jadi yang ulang tahun yang nomor 1, laki satu-satunya, terus 4 semua perempuan. Semuanya sukses. Ya, jadi dibawa semua anak menantu cucu. Saya ini terus ngobrol-ngobrol sama ipar-iparnya. Saya tanya, saya ini hamba Tuhan, kunci suksesnya di mana? 1 Pak, saya tahu persis ini keluarga miskin sekali. Ya dulunya. Tapi 5 orang ini sepakat mereka mengasihi, menghormati orang tuanya. Jadi kami ini sukses sesuai Alkitab karena mengasihi orang tua. Wah cocok saya bilang ya. Terus rame-rame ngobrol ya. Ada Pak, satu yang tidak pernah kami lupakan. Jadi mamanya itu tiap hari, anaknya itu dikumpul 05. Terus mamanya gini, saya berdoa Tuhan Yesus akan berkati semua anak-anak saya. Wah bagus ini ya. Jadi saudara kalau masih punya orang tua lengkap, sekarang jadi orang tua. Nah saudara bisa doakan, kalau saudara jadi anak, saudara bisa mengasihi ya orang tua kita. Nah hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan, sebab saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan keajaiban buat saudara dan saya. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Mazmur 107 ayat 24. Ayat yang sangat terkenal. Mari Bapak Ibu Saudara yang baca, ya yang di gereja sini maupun yang ada di online. Ya, saya baca ya, saya hitung ya. 2, 3. Mereka. Iya, di tempat yang dalam. Ya saya sekarang baca ya. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan. Jadi didobel ya bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan kita yang ajaib di tempat yang mana? Dalam. Ya saudara, hari ini kalau saudara dan saya mau ngalami sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang dahsyat. Kita harus ada di tempat yang dalam. Nah saudara lihat tanah. Ya tanah, kalau saudara orang Jawa bilang dikeduk, ya di apa ini namanya? Digali. Kalau saudara aku gali gak dalam-dalam, 2 meter aja, ya mungkin cuma dapat pasir, kerikil, batu-batu kecil. Tapi semakin ya tanah ini semakin dalam, nanti di dalam saudara temukan sesuatu yang dahsyat. Ada minyak. Ya, ada tambang-tambang. Terus di dalam ini ya banyak hal yang akan kita dapatkan. Saudara di tempat yang dalam. Saudara sekarang pergi ke laut. Wes aku dek pinggirai, gak dalam-dalam. Saudara mancing, ya mungkin jala. Ya dapat, tapi yang kecil-kecil. Tapi kalau saudara bilang saya akan mulai masuk ke tempat yang dalam. Sudah nanti akan temukan mutiara yang luar biasa. Di dalam itu akan ditemukan banyak, waduh, ya mungkin karang-karang yang luar biasa. Saudara ada satu pulau dekat di Kalianget atau Sumeneb. Saya belum pernah ke pulau sana tapi sampai di Kaliangetnya. Nah mereka cerita ya, di situ ada satu pulau, ya biasa daerah saya nyebutnya orang Podoi. Itu ya, mereka semua penyelam. Saudara ya, kadang tidak pakai alat. Itu ngambil di dalam banyak hal. Bisa katanya sampai 50, 60, 70, 80 meter. Nah, kalau mereka ke toko, semua orang pasti tahu. Loh, sampean teko Podoi. Hebat katanya. Kenapa? Karena kalau beli selalu bilang gini. Di sini yang paling mahal sepatu yang mana? Ya, dia mau beli baju, saya mau beli baju yang paling mahal. Kenapa? Uangnya banyak.
dia temukan banyak hal-hal yang ajaib di dalam, di tempat yang dalam. Saudara, hari ini sama firman Tuhan, kalau saudara mau lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat, yang ajaib, saudara harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Gimana caranya untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam? Ya namanya mengenal. Saudara mau tidak mau harus berkomunikasi. Ya seringkali kita tekankan, ayo nek ibadah. Ya khususnya secara pribadi tiap hari, saudara doa itu kan komunikasi. Berikanlah waktulah sehari. Boleh berapa menit, kalau bisa sampai berapa jam jauh lebih baik. Dan doa kan tidak mesti saudara berlutut, duduk terus. Saudara nanti di kantor, nyetir mobil, di mana aja saudara kan bisa kontak. Oh Yesus, tolong aku. Saudara bisa ngobrol-ngobrol. Ya, bisa ngomong. Saya mau ke tempat ini. Tolong temukan nanti ya orang ini. Nanti saya ngomong gini, ayolah Tuhan pakai omongan saya. Ya kita bisa terus komunikasi. Nah waktu saudara mulai berkomunikasi, saudara akan lebih tahu siapa Yesus ini. Sama kita berkomunikasi, saudara kumpul ya. Di sini tak lihat ada Cik Regina, Cik Ida ya kumpul terus ya. Nah ini suwe-suwe pasti akan kenal. Tahu satu sama lain ya. Nah saudara sama hari ini berkomunikasi. Terus ada suratnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saya sering katakan, saya baca koran tiap hari. Ya kadang baca, kalau di Malang pasti baca. Kalau luar kota, kalau pas beli koran, di hotel kadang ada koran. Ya kalau koran nasional, ya mungkin 30 menit selesai saya baca. Satu bahasanya sederhana sekali. Gampang bahasanya. Hurufnya tidak ada huruf hias. Enak dibaca ya. Karena itu memang sarana komunikasi untuk promosi dan lain sebagainya. Jadi enteng-enteng beritanya, semua gampang masuk. Begitu saya baca, langsung tak taruh belakang. Saya tidak pernah besok, koran sing kemarin tak bacanya lagi. Enggak. Yang kemarin saya sudah hafal di pikiran saya. Kenapa? Sudah masuk semua, sudah saya baca sederhana. Tapi firman Tuhan ini ajaib. Saudara mengenal Yesus tidur di atas perahu. Mungkin sama dengan saya. Kita mendengar, membaca sudah ribuan kali. Tapi setiap baca ya, iya betul ya. Luar biasa ini firman Tuhan. Di saudara dengar, loh benar ya firman ini. Loh, padahal kita loh mulai kecil sudah dengar firman itu. Berarti apa? Firman ini hidup dan berkuasa. Nah kalau saudara dalami terus, saudara terus teliti firman Tuhan. Saudara baca mungkin dengan segala kesederhanaan. Saya percaya firman ini hidup nanti. Oh kayak gini ya, oh seperti ini. Nah itu saudara ya. Nah makanya saya berharap nanti STT Yestoya ini kita perbaiki. Nah jemaat, pelayan bisa kuliah. Kuliah tidak kejar S1. Tapi gimana saudara dapat ilmu. Oh seperti ini toh firman Tuhan. Jadi sekarang saudara lebih mengerti. Dulu saya kuliah S3 teman saya umur 73. Ya, satunya lagi 76. Wah ini jadi penyemangat. Oh sudah tua kok, saya kuliah. Loh, tidak mau sama yang muda. Saya harus ngerti firman Tuhan. Jadi didalami. Semakin didalami, semakin akan temukan mutiara-mutiara yang luar biasa. Dan sesuai firman Tuhan, semakin saudara mengenal Yesus. Semakin dalam, semakin dalam. Saya percaya perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara jadi anak Tuhan, jangan yang biasa-biasa. Ayo sekalian masuk. Ada lucu jemaat ya. Sam, saya tidak mau rajin-rajin. Loh apa? Soalnya nek rajin masalahnya tambah banyak. Tapi nek biasa-biasa gini masalahnya ringan-ringan ya. Sopo sih ngajari ya. Udah Alkitab tidak ada ya. Ya memang saudara semakin dalam, semakin saudara hebat, semakin besar tantangannya. Saudara lihat pemain sepak bola yang terkenal. Ya yang saya sebut Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Dulu pernah main sama saya. Tapi bukan saya Samuel Siantombo, saya siapa ya. Nah saudara lihat ya semakin dia hebat. Yang menghadang semakin banyak. Apa terus dia gini, wes gak main maneh. Tambah ke masalah nih, sing ngadang aku loh.
Wingi cuma siji, saiki 10 pemain. Kuwabe mau jatuhno dia. Enggak. Semakin dia luar biasa. Kenapa? Dia pengen lebih lagi. Ya, kalau saudara hari ini mau lebih di dalam Tuhan, ya saudara harus kenal Yesus lebih dalam. Banyak masalah, iya. Lebih berat, iya. Kalau enggak, kita enggak bisa kuat, enggak bisa tangguh. Makanya pagi yang luar biasa ini saya pengen, ayo saudara tingkatkan rohani kita. Dalam terus mengenal Yesus. Terus bacaan firman, berdoalah, komunikasi dengan dia. Semakin mengenal dia lebih dalam. Saya percaya hal-hal yang besar, yang ajaib Tuhan akan lakukan. Ya, percaya mujizat itu akan terjadi. Saya ketemu banyak orang. Ya, kemarin saya di Semarang. Waduh Pak, memang gerejamu dibangun itu mujizat yo. Saya lihat loh di medsos. Kok bisa Tuhan ya? Ya, ojo kamu. Aku ayo heran-heran. Saya aja heran-heran sendiri saudara ya. Saya percaya gereja kita mendapat banyak keajaiban Tuhan. Ya, mengalami banyak hal yang besar. Lah kita yang di dalamnya, ya kita harus mengalami. Ya harus. Ayo, ya saya percaya semua saudara dipakai Tuhan. Ya saya doakan, di sini ada Pastor Yoel, Pastor Budi ya. Kalau Pastor Yoel anak saya, ya otomatis setiap hari saya doakan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Nanti ada diklat-diklat untuk pengusiran setan, penyembuhan. Saudara ikuti. Karena setiap orang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Lupa, engkau pas doa wong mati, ya apa, ya jarno wis. Wong itu hidup mati di tangan Tuhan. Tapi kan kita terus kerjakan apa yang Tuhan mau. Ya nanti ada diklat-diklat gitu ya Pastor Yoel ya. Nah itu saudara ya. Karena saudara kalau tidak diajari nanti kan tidak tahu. Jadi nanti tetangga saudara di mana aja saudara berada. Khususnya gembala-gembala FA ya. Nah nanti jemaatnya sudah dilayani sendiri. Pasti Tuhan lakukan banyak keajaiban. Dan saya akan melihat ke depan gereja kita, gereja mujizat ini. Semakin lama semakin banyak mujizat terjadi. Ya saya baru lihat 2 orang yang meninggal terus hidup. Tapi nanti saya akan lihat di gereja ini. Semakin banyak nanti. Ya mungkin ada yang meninggal, hidup. Meninggal, hidup. Wah luar biasa ya. Terus keluarga yang ngomong, loh gak usah didoain kok urip maneh iki ya. Ya. Saudara, keajaiban-keajaiban itu akan terjadi. Percaya saudara? Ya hanya satu kuncinya. Semakin dalam mengenal Yesus. Semakin dalam, semakin saudara tahu. Nah ini yang mau saya kunci, yaitu tahu apa semakin dalam. Tahu siapa Yesus, tahu kemampuan Yesus. Oh ternyata Yesus ini luar biasa ya. Semakin saudara dalam mengenal seseorang, oh semakin tahu kemampuannya. Semakin saudara tahu siapa Yesus, tahu kemampuannya, saudara tidak akan pernah ragu. Nah ini yang menolong kita. Semakin kita tidak ragu, katanya firman Tuhan, apa yang kamu inginkan, itu terjadi dan kamu tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Jadi waktu saudara tahu siapa Yesus, dialah yang mampu, semakin dalam saudara tahu kemampuan Yesus. Nanti saudara mau melakukan apa saja, saudara tidak pernah ragu lagi. Ya kemarin lantai 8 kita sudah lakukan, ya panitia tanya, ya apa Pak Samuel? Jalan terus. Ya, saya langsung bilang lantai 9, 10 jalan terus, sudah tidak usah ragu lagi. Kenapa? Saya percaya Yesus kita Allah yang mampu.